pemirsa dimanapun berada, sahabat-sahabat MNC Muslim, malam ini kita giliran dongeng barengan sama teman-teman dari JRC-nya Halim. Kepada kumpul semua, siap-siap ya, bismillah. Insya Allah dongeng kali ini bersama Tutung, tapi Tutung lagi ngumpet sebentar ya, Tutung nggak keluar, samping ada mereka. Yuk, cus, siap-siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat keluarga kita dari Rumah Ceria. Semoga kita selalu ceria dalam hari ini sampai ke depannya. Dan tidak lupa terima kasih kepada Kak Iman yang selalu mendampingi kami. Masya Allah. Selalu menjadi memberikan motivasi kepada kami, menjadi contoh agar kita bisa saling berbagi dan bermanfaat buat orang banyak. Amin. Terima kasih buat istri tercinta yang selalu sabar. Oke, selamat datang di acara ini. Semoga family gathering hari ini menjadikan kita semakin kompak, semakin bisa bekerja sama dengan baik dan bisa menjadi tim dan keluarga yang solid. Oke, acara selanjutnya kita serahkan kepada Kak Iman. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah, Allah azza wa jalla, Allahu rabbil alamin. Allah yang selalu memberikan kita segala kenikmatan, Allah yang maha penyayang, tidak pernah pilih kasih sayang, yang pada akhirnya bisa mengantarkan kita semua dengan takdirnya di tempat yang Masya Allah banget, bisa membuat kita semakin dekat sama Allah dengan suara gemercik air, udara yang segar, suasana malam yang insya Allah mudah-mudahan sampai pagi tidak turun hujan, andaikan hujan yang membawa rahmat pastinya. Salawat dan salam untuk Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia suci, manusia mulia, utusan Allah yang menjadi penutup para nabi, yang menyebabkan kita semua hari ini bersaudara, yang menyebabkan hari ini kita tahu adab, yang menyebabkan hari ini kita tahu kemana kita akan pergi di hari esok nanti. Pertama, yang saya hormati, orang kalau panggil saya Kak Iman biasanya, menghindar begitu tua dipanggil kakek. Kalau kakak, aman. Kakek, nah sedikit gak aman. Yang saya hormati ada Om Eka bersama keluarga pastinya, serta yang sangat-sangat saya hormati juga semuanya, semua tim yang ada dalam satu barisan mencari kemuliaan dunia, mengharap ridho Allah, mencari kesuksesan dunia dan sukses akhirat dalam barisan yang dipimpin oleh Om Eka dari JRC Groupnya Halim. Masya Allah, ini mudah-mudahan kumpul begini sampai jannah ya, sampai surga kita kumpul begini. Dan tempat paling indah berkumpul itu adalah ketika kita mampu bisa saling mengingatkan, saling menasehati. Mudah-mudahan Om Eka sebagai lokomotif dalam kebaikan ini selalu memberikan kesehatan. Ya Allah kasih panjang umur, Allah mudahkan segala urusannya. Sebelum dilanjut, ini ada kisah kecil bahwa, oh ya, mohon maaf abang, kakak semuanya, saya tadi udah minta izin sama Om Eka karena saya punya satu program khusus di MNC TV Muslim, dan kegiatan hari ini juga akan masuk dalam episode Tadabbur Alam menjelang Ramadan, mungkin bulan depan tayangnya. Jadi izin menyapa pemirsa MNC TV Muslim yang nanti akan melihat kegiatan kita. Jadi kalau saya lagi ngomong sendiri nggak merasa diajak ngomong, mohon maaf ya.
Karena ada penonton gaib yang nanti akan nonton belakangan. Jadi gini, pada zaman Nabiullah Musa itu ada orang yang miskin, betul-betul miskin. Miskin semiskin-miskinnya, tapi dia bersyukur. Dia nggak pernah sedih tuh dengan segala kemiskinannya. Dia nggak pernah mengeluh. Tapi suatu waktu si orang miskin ini pengen sekali-kali jadi orang kaya. Mau ngerasain gimana jadi orang kaya. Padahal kaya dan miskin itu nggak ada bedanya ketika dia mampu mensyukurinya. Banyak orang yang kaya, tapi dia nggak mampu bersyukur, pada hakikatnya dia tuh miskin tuh. Miskin permanen pada hakikatnya itu. Dia punya masih kurang, dia punya masih kurang, dia punya masih kurang. Itu miskin sebetulnya. Tapi ini orang miskin yang miskin harta, tapi dia kaya hati. Suatu-waktu dia ngelihat orang yang cukup berlimpah hartanya, dia mikir, aku pengen loh kayak begitu, cukup seperti itu, berlimpah seperti itu. Lalu sahabat sekalian, dua orang ini suami istri, mereka dia tuh begitu menghadap Rasul kita Nabiullah Musa alaihissalam, disamperin Nabi Musa. Wahai Musa, tolong sampaikan kepada Tuhanmu dan Tuhanku, aku pengen jadi orang kaya. Nggak lama-lama lah, 7 hari aja. Jadi orang kaya, tolong sampai 7 hari aja, pengen jadi orang kaya. Serius, kata. Betul. Iya, kalau engkau bisa ketemu Tuhanmu dan Tuhanku, tolong sampaikan aku pengen jadi orang kaya 7 hari. Dan Nabi Musa dengan segala rahmatnya, dengan segala mukjizatnya, langsung nelfon Allah malamnya dengan sholat tahajud atau berkomunikasi langsung, nggak punya nomor WA dia. Langsung dengan segala mukjizatnya langsung bisa minta sama Allah, ya Allah ya Rabb, tolong si Fulan dan si Fulana kasih dia kaya. Besoknya tiba-tiba Allah kasih rezeki lewat dagangannya berlimpah, laku besar. Allah kasih tiba-tiba dapat harta yang tidak terduga aja datangnya. Nggak diduga. Begitu malam dia hitung hasil dagang dia, hasil kerja dia banyak. Dia bilang sama istrinya, Bu, uang kita kok banyak ya hari ini. Wih, alhamdulillah. Besok kita kasih si itu yuk. Kita besok kasih si Fulan yuk. Besok kita kasih itu. Besok kita jalan, kita bagikan yuk. Pagi itu dia nggak sadar kalau apa yang dia pinta sama Nabi Allah Musa alaihissalam dikabul. Pagi itu dia kasih. Sorenya dia tutup lagi hari, uang ada lagi. Besoknya dia bagiin lagi. Besoknya dia bagiin lagi. 7 hari lewat, harta makin banyak. Sampai lewat 1 tahun. Ini orang kaya baru sadar. Kita ini jadi orang kaya udah lebih seminggu, katanya. Ayo kita ke Nabi Musa. Ayo kita ke Nabi Musa. Ayo kita minta tolong dicabut. Ini udah kelewat. Udah lewat kontrak kayanya. Dia saking bersyukurnya orang. Dia temui itu Nabi Musa. Wahai Musa, aku sepertinya sudah kelewat ini. Apa Tuhanmu dan Tuhanku lupa? Kata. Nabi Musa senyum. Tidak, Allah tidak lupa. Terus kenapa kita kaya berkelanjutan? Kita ini pengen berhenti, udah ternyata bingung juga kata ngabisin uang. Nabi Musa senyum, sahabat. Anak-anak, adek-adek. Nabi Musa senyum. Apa kata Nabi Musa? Allah tidak akan mencabut kekayaanmu menjadi miskin kembali. Loh kenapa? Aku cuma minta 7 hari. Kalau Allah cabut kekayaanmu hari ini, akan banyak orang yang terlantar dan merasa kehilangan Tuhannya hari ini. Loh apa maksudmu? Karena harta yang kau punya, engkau jadikan untuk usaha, lalu banyak orang yang terbantu. Harta yang engkau miliki selalu engkau berikan ketika ada orang yang membutuhkan. Makanan yang engkau miliki selalu engkau berikan kepada orang-orang yang kelaparan hari itu. Dan ketika Allah cabut kekayaanmu, maka hamba-hamba Allah yang lain akan tercabut pula kebahagiaan dan kesempurnaan hidupnya. Maka akan banyak, kalau kamu jadi miskin, singkatnya, ntar orang yang biasa kamu kasih makan lapar, gitu. Kalau kamu dicabut kekayaannya, terus kamu miskin lagi, anak-anak buahmu, orang-orang yang kerja berdagang dengan menggunakan
jerih payah berpikirmu atas ridha Allah, akan kehilangan pekerjaan. Maka engkau tetap dibuat kaya sama Allah. Insya Allah ya. Ini kuncinya apa? Kuncinya bersyukur. Kuncinya bersyukur. Dan kita menjadikan apa yang kita lakukan di muka bumi ini bukan jalan untuk kepentingan kita di dunia. Kalau kita mulai berpikir untuk kepentingan kita di dunia tanpa membuat akhirat sebagai sandaran, maka apa yang akan terjadi, sahabat? Ya, kita cuma akan mementingkan dunia. Nah, ini bedanya nih. Mementingkan dunia dan dipentingkan sama dunia. Pilih mana? Dipentingin dunia atau mementingkan dunia? Dipentingin dunia. Kalau kita mementingkan dunia, contoh. Saya dulu pernah pengen punya rumah, maka saya ngangsur rumah lewat KPR selama 15 tahun akan lunas. Maka 15 tahun itu saya baru punya rumah. Dalam waktu 15 tahun itu saya berjuang habis-habisan setiap bulan mencari untuk menutup angsuran. Dan 15 tahun ketika anak lahir dan dia usia SMP kelas 3 baru lunas. Kebayang dong, SD 6 tahun, SMP 3 tahun, baru lunas. Bayangin. Belum lagi belum usia batita dan balitanya. Lama ya, 5 tahun pengen punya rumah. Kenapa? Karena saya mementingkan pengen punya rumah. Lama betul. Tapi singkat cerita, ketika saya berpikir, ya Allah, saya pengen punya rumah. Tapi rumah saya pengen isinya anak-anak yang Allah titipkan lewat Rasulullah yang disebut anak-anak langit. Apa yang terjadi? Pengen punya rumah sendiri untuk mementingkan anak istri, pengen sama seperti orang-orang pengen punya rumah, harus nunggu 15 tahun baru lunas. Tapi begitu niatnya dirubah, ya Allah, sesungguhnya aku tuh pengen punya rumah yang agak besar supaya bisa nampung anak-anak dari lokasi bencana alam, anak-anak dari pulau-pulau kecil dan terpencil. Apa yang terjadi, sahabat? Dalam waktu 7 tahun, 2000 meter tanah di Setu Bekasi Allah kasih. Padahal tanah yang 15 tahun harus saya miliki itu luas tanahnya hanya 65 meter, hampir 70 meter, tipe 21. 15 tahun nunggunya. Tapi dalam waktu 7 tahun begitu niat kita rubah, ini tahadus bin nikmah. 7 tahun 2000 meter Allah kasih. Ternyata belum cukup, sahabat. Hampir 5000 meter, Allah kasih lagi di Kuningan. Dan berdiri Rumah Ceria 2. Masih kurang ternyata. Masih kurang. Persis 5000 meter di NTT berdiri Rumah Ceria 3. Dan hari ini saya nerima lagi, ya, masih tadi belum diterima, baru bilisan 800 meter di Jonggol tanah. Allahu Akbar, 7 tahun. Lalu tanah yang 15 tahun itu langsung saya jual. Saya jual, saya jadikan untuk masjid di Kuningan. Allahu Akbar. Ini, sahabat, bagaimana kalau dunia sudah mementingkan kita, ya, maka dunia yang akan antri sama kita. Tapi kalau kita mentingin dunia, sampai 15 tahun kita antri pengen punya rumah. Kenapa? Karena kita mentingin dunia. Apa bedanya orang penting dan dipentingin? Kita dulu kuliah, mau ketemu guru, nungguin guru. Yang penting siapa? Guru. Kita ke dokter nih, antri banyak banget. Kenapa kita harus nunggu dokter? Karena dokter buat kita penting. Dan kita yang nungguin itu dokter. Kita kantor polisi, mau urus SIM, antri kita panjang. Yang penting siapa? Polisinya. Kita nungguin, nurut kita antri. Tapi begitu kita dipentingin sama dunia, dunia yang antri sama kita. Pilih mana? Mau mentingin dunia apa dunia yang mentingin kita? Lalu gimana syaratnya? Syaratnya ittaqullah, takut sama Allah. Syaratnya dekat sama Allah. Syaratnya apa lagi? Bersihkan hati supaya makin dekat sama Allah.
mau berkorban, mau sholat, ya. Inna a'toinakal, terusin, lanjut, ya. Di surat itu dijelasin bahwa kita supaya terus makin dekat sama Allah dan kita mau berkorban. Berkorban, apa yang kita korbanin buat Allah? Hari-hari kita kan cuma nunggu sholat sebetulnya. Bangun tidur sholat subuh, agak jauh sedikit sholat zuhur. Nih coba perhatiin, 5 jari kita menunjukkan waktu semua. Subuh, pagi-pagi bangun seger banget karena udah istirahat. Zuhur, ketemu zuhur nih jauh nih, tangan ini jari sama telunjuk jauh banget. Subuh sama zuhur jauh. Habis zuhur kita ketemu sholat asar, agak deket, agak tinggi dikit. Lalu deket lagi deh ketemu sholat maghrib. Maghrib sama isya deket tapi agak jauh lagi dia. Tuh, jari manis sama telur sama kelingking kita agak jauh sedikit. Mepet waktunya karena isya bisa nanti jam 10, bisa nanti jam 12, bisa nanti jam 3, agak jauh. Begitu isya ketemu jempol lagi, ketemu subuh, jauh banget, bisa ditutup, hilang. Tidur kita. Hidup kita tuh cuma ngabisin dan nunggu waktu sholat. Gimana caranya lagi untuk dipentingin sama dunia supaya dunia yang ngejar-ngejar kita? Ya, lakukan, habiskan waktu kita setiap harinya dengan hal-hal yang positif. Kata Ahmad Albar, dunia itu panggung sandiwara. Sandiwara itu kan isinya cuma peran tuh. Isinya cuma peran, penokohan aja. Ada yang jadi tukang bubur tapi naik haji, ada yang jadi tukang mie ramen, insya Allah sebentar lagi pada naik haji umroh. Ada yang ngulek sambal tiap hari. Itu kan cuma peran aja. Ada yang belanja. Hari ini kita berperan apa? Berperan sebagai sahabat yang kumpul di satu tempat. Besok kita pulang ketemu orang tua, kita berperan jadi anak. Tiba-tiba kita berperan jadi orang yang mendengarkan curhatan teman kita. Hidup ini cuma berperan sebetulnya. Maka maksimalkan peran kita dengan baik, saudaraku. Ibarat sutradara, nih sutradara nih. Sutradara itu senang sama pemain yang nurut, yang gesit, yang tahu apa maunya sutradara. Maka perannya akan naik terus, nggak pernah turun tuh peran. Dan peran utama dalam sebuah film, sang pemeran itu pasti paling capek. Ngafalin naskah paling banyak. Pemeran utama tuh. Pemeran pembantu sedikit. Adegan pasar, datang semua adegan pasar, ngomong enggak, buka kadang-kadang kelihatan belakangnya doang, terus ngomong sama teman kita, gue main film dong di belakang. Mana? Itu rambut gue tuh pakai topi, kan nggak kelihatan mukanya. Pemeran pembantu itu masih bagus adegan pasar, banyak orang. Lah adegan film horor itu yang jadi pocong gue tuh. Jadi pocong dia bangga. Padahal pemeran utamanya bukan pocong. Nah, sutradara itu seneng sama pemain yang luar biasa mengambil perannya dengan baik. Hidup kita ini berperan. Panggung kita ini dunia. Sutradara kita ini Allah. Ya, asisten sutradara kita ini Nabi Allah. Naskah kita ini Al-Quran. Skenario kita hadis. Udah selesai. Ikutin itu dengan baik. Jangan sampai nanti sahabat, ya Allah, aku dia berdoa nih, aku pengen jadi guru deh ya Allah, pengen jadi guru. Minta sama sutradara nih, bang, aku jadi ini deh, peran aku jadi guru deh, jadi guru. Ya, lu belum bisa jadi guru, bisa deh bang, serius deh, please deh, kasih aku kesempatan bang, aku naik panggung nih bang. Yaudah, jadi guru loh ya. Main dia berperan jadi guru, tapi dia nggak berperan dengan baik, nggak dihayati, nggak main dengan baik, naskah nggak dihafalin. Kira-kira sutradara gimana? Lu udah gua kasih kesempatan, lu gak mainin dengan baik. Di tengah jalan dia bilang, bang, saya nggak bisa jadi guru, saya jadi ini aja deh, jadi
pedagang jadi pedagang. Diminta lagi sama Allah, ya Allah, ternyata aku nggak mampu jadi guru, aku jadi pedagang ya Allah. Kata Allah dengan maha kemurahannya, ya udah jadi pedagang. Dagang dia, nggak khusyuk lagi dia dagang. Dia campakkan semua perannya tidak baik dan tidak benar. Dia kerja semaunya, dagang dia nggak mau hitung modalnya, dia nggak mau tertib, kebersihan nggak dijaga, tempat usahanya kalah bersih sama WC di mall, sama toilet di hotel, kotor, jorok, menjijikan. Akhirnya turun lagi, dia alasan sama Allah, ya Allah aku nggak sanggup nih jadi pedagang, aku ini aja deh, aku jadi karyawan aja deh, aku jadi karyawan deh, biar bos mengatur apa terserah, aku jadi biar diatur. Begitu sahabat, setiap waktu dia berdoa turun lagi, pindah lagi, turun lagi, pindah lagi, sampai pada akhirnya injury time, waktu kita berperan habis. Nah ini yang ngeri. Waktu kita berperan apakah tua? Enggak, orang mati itu bukan cuma punya orang tua, anak segede-gede gini juga mati. Apalagi segede gini mati. Ah ini juga mati. Ini mati tapi belakangan. enggak. Kita belakangan semua matinya, ya. Belakangan semua. Yang duluan siapa? Yang duluan biar Allah yang atur deh. Yang duluan siapa? Mudah-mudahan jangan yang duduk di depan. Begitu turun panggung, habis, nggak punya kesempatan lagi berperan, lalu dia teriak-teriak dong sama sutradara, ya Allah kembalikan aku ke dunia, ya Allah sebentar saja, saya akan bersedekah, saya akan berbuat baik, saya akan nolong orang, saya akan taat. Oh telat kita Allah, nggak bisa loh turun. Nah ngeri kan kalau begitu. Nah sekarang maka kuncinya mainkan peran dengan baik. Peran sebagai sahabat mainkan dengan baik. Peran sebagai tim mainkan dengan baik. Dan apapun judul filmnya yang Allah kasih ke kita, berusahalah menjadi pemeran utama walaupun dia cuma tukang bubur. Pemeran utama dalam sinetron tukang bubur, dia pergi haji karena pemeran utama. Walaupun dia cuma tukang sapu perannya, tapi pastikan dalam film ini aku pemeran utama. Pastikan kita peran, maka kita akan dipentingin sama dunia. Jangan pernah berpikir aku bekerja maka aku punya uang. Jangan. Nggak ada cacing bekerja dia nggak bisa makan. Dia nggak kerja tuh. Dia nggak punya bos tuh dia bisa makan. Burung. Dia nggak kerja tuh, nggak tercatat sebagai tim A, tim B, kantor A, kantor B, dia bisa makan tuh. Allah udah atur kok makan kita. Allah udah atur kok rezeki kita. Tapi nggak mungkin. Kalau nggak kerja kita nggak punya uang. Bukan. Jangan begitu berpikirnya. Kita bekerja karena kita mau ibadah, menghabiskan waktu yang Allah kasih dari mulai matahari terbit sampai matahari tenggelam. Lalu aku tidur pun karena Allah. Selesai. Persoalan rezeki aku percaya sama Allah. Andaikan ada orang sukses hari ini, usianya 30 tahun, sahabat. Ada orang sukses usianya 30 tahun. Ya, dia sukses, dia hebat, cuma dua kemungkinannya. Satu, lihat siapa ayahnya. Dua, lihat bagaimana perjuangan hidupnya di usia belasan tahun. Kita mau jadi orang yang biasa-biasa saja, ya rugi dong, kita harus berjuang. Karena kita bukan anak siapa-siapa, maka kita nggak akan bisa jadi apa-apa. Maka kesempatan kita berjuang. Gimana bisa berjuang, Kak Iman? Kita cuma seorang karyawan. Banyak cerita orang yang tidak pernah jadi karyawan, atau dari seorang karyawan, dia jadi pimpinan besar. Banyak cerita. Nah. Tutung dengar gak tadi ceritanya? Loh, tadi Kak Iman cerita tentang Nabi Musa dengan orang yang miskin. Tadi Tutung kemana? Ke WC. Ke WC. Doa masuk WC? Allahumma barik lana fima rajaktana wa qina adzabannar. Salah. Itu doa. Woi, doa apa itu, woi? Woi, Kayum lihat itu. Doa apa itu, woi? Doa makan, Tutung. Salah ya? Salah. Salah. Yang benar?
Ada yang tahu nggak doa mau makan? Doa makan, doa masuk WC. Hah? Tutung tahu nggak? Nggak tahu. Doa masuk WC gimana? Allahumma inni. Nah, sini berdiri. Sini, Faris boleh berdiri. Sini, Faris berdiri. Coba lihat ke Kayum tuh. Doa masuk kamar mandi. Lakasumtu. Oh, bukan. Masya Allah. Tutung coba ulang. Allahumma Apa tadi? Ini.